Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bursa kerja di Ambon diserbu ribuan pelamar, peserta saling berdesak-desakan untuk masuk ke meja pendaftaran. Korupsi dana desa dan dana bantuan, mantan pejabat negeri Tiau, Maluku Tengah, dan 4 perangkat desa ditahan Kejari Ambon. Situasi mulai kondusif, ratusan warga Hunut korban bentrokan mulai dipulangkan ke rumah masing-masing. Presiden Prabowo kemarin bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik, ketua DPR, dan ketua MPR RI untuk membahas perkembangan situasi negara akhir-akhir ini. Presiden menegaskan DPR akan segera mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan DPR dan moratorium atau menangguhkan sementara kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Presiden mengingatkan agar masyarakat selalu waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera. Presiden juga memastikan jika aspirasi disampaikan secara damai, maka akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Tim Liputan melaporkan. Menyikapi situasi nasional, Pemda Maluku, TNI Polri, OKP dan ojek online gelar doa lintas agama, meminta warga tidak terprovokasi serta ikut menjaga kedamaian di bumi Maluku. Doa dan seruan bersama ini berlangsung di lobi lantai 1 Gedung Mapolda Maluku Sabtu sore. Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto mengatakan doa dan seruan ini begitu penting untuk menjaga perdamaian dan mencegah penyebaran dampak peristiwa nasional agar tidak berimbas ke wilayah Maluku. Kita Maluku merupakan wilayah yang indah, yang kita cinta. Maluku tidak boleh mundur. Maluku harus maju dan maju. Maluku harus lebih baik dan lebih baik. Oleh karena itu situasi keamanan, dinamika yang cukup tinggi di luar, khususnya di Jakarta, tidak boleh berpengaruh di Maluku. Hal yang sama juga disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada warganya untuk tidak terprovokasi dengan isu yang berkembang khususnya di Jakarta. Salam asta kita, salam komando. Kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa tempat tidak terjadi di Maluku, karena tidak ada relevansinya persoalan itu di Maluku sini. Kami mau supaya masyarakat kami tetap hidup damai, aman, tentram. Energi yang kami miliki ini kami mau gunakan untuk membangun Maluku, bukan untuk yang lain. Selain untuk kepentingan Maluku, doa bersama yang dipandu langsung pemuka 5 agama ikut mendoakan situasi nasional cepat kondusif. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Pawantu usukam pawantu untuk mengambil sikap amnistika.
Ribuan peserta pencari kerja menyerbu bursa kerja di area sekolah SMK 1 di Karangpanjang, Ambon. Mereka bahkan berdesak-desakan mulai dari pintu masuk sekolah hingga tangga depan aula pendaftaran di lantai 1 dan 2 gedung sekolah ini. Para peserta bahkan telah mengantre sejak pagi buta guna mengikuti proses pendaftaran. Di bursa kerja ini, peserta berebut kerja pada 14 perusahaan lokal dan nasional. Jubaida Ailalat, salah satu pelamar, mengaku telah mengantre sejak jam 7, namun hingga jam 12 siang baru bisa masuk ke meja pendaftaran. Jubaida merupakan lulusan perguruan tinggi IAIN Ambon tahun 2019, menganggur sejak lulus kuliah. Ia mengaku melamar di bursa kerja ini agar bisa mendapatkan pekerjaan. Rencana melamarnya di mana? Kita rencana melamar di Parmes Mar. Di mana? Parmes. Persyaratan apa sudah? Persyaratannya sudah? Persyaratannya sudah lengkap dan mau masuk. Sebelumnya pernah kerja atau? Masih. Belum pernah? Iya. Ini pertama kali? Iya. Pertama kali? Bukan, itu kan nama Islam dari IAIN Ambon. Berapa lama? Ya? Sudah lulus berapa lama? Dari 2019. Kalau sekarang baru coba mau ini melamar? Iya. Kegiatan ini diapresiasi Sekretaris Dinas Pendidikan Maluku karena SMK 1 mampu bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk membuka peluang kerja kepada alumni mereka maupun masyarakat luas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran yang tercatat mencapai 50.000 orang berdasarkan data Disnaker Maluku. Melihat kondisi dan antusias ini menggambarkan bahwa kondisi saat ini banyak sekali lulusan-lulusan kita itu yang masih bisa dikatakan belum mendapatkan pekerjaan. Karena banyaknya peminat, rencananya bursa kerja di SMK 1 Ambon akan digelar selama 2 gelombang, yakni tanggal 1 dan 2 September mendatang. Dengan adanya bursa kerja ini, diharapkan angka pengangguran di Maluku dapat ditekan sekaligus membuka jalan bagi masyarakat memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Kejaksaan Negeri Ambon menahan mantan pejabat dan 4 orang perangkat negeri terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa dan dana bantuan negeri Tiau tahun 2020 dan 2022. Usai diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Ambon, kelima tersangka langsung digiring ke tahanan. Kelima tersangka yakni AP, mantan pejabat, GHH selaku sekretaris negeri, HK selaku bendahara, TM, Kasih Pembangunan, serta SP yang merupakan kaur tata usaha. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah memenuhi unsur dugaan korupsi, yakni turut serta bersama-sama melakukan korupsi anggaran dana desa dan dana bantuan sejak tahun 2020 dan 2022. Akibat perbuatan para tersangka, negara rugi mencapai 900 juta rupiah. Kita sebagai perangkat desa TU menjabat sebagai kasih pelayanan. Atas perbuatannya tersebut, kelima tersangka terancam 20 tahun penjara. Usman dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.